Kamu lagi di bus malam yang penuh dengan penumpang. Tapi nggak ada obrolan yang seru. Bahkan basa-basi kasbus antar kota nggak ada. Hening. Tapi tiba-tiba dingin. Dinginnya beda. Bukan dingin AC. Aneh pokoknya. Nggak kayak biasanya. Kecium bau anyir. Berubah. Sekarang berubah. Jadi bau bunga melati. Pertanyaannya, kamu yakin gak salah naik bus? Coba tanya sampingmu. Selamat datang kembali di Persami, perkemahan Selasa Misteri bersama saya Yantina dan rekan saya Rifa. Selama 15 menit ke depan, kami bakal menemani kamu dengan cerita misteri. Karena Persami bukan jurnalisme investigasi, bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Kenalin, gue Hebi. Gue mau nanya dulu nih, kalian pernah naik bus malam? Mungkin sedikit ya yang ngiyain, tapi gue maklum sih. Buat perjalanan jauh mungkin lo lebih prefer naik kereta. Tapi percaya deh, naik bus malam sensasinya beda. Serius. Dan kalau lagi beruntung nih, quote and quote beruntung nih, lo bakal ngalamin pengalaman-pengalaman yang unik. Persis seperti yang gue alamin tahun lalu. Ini cerita pas gue naik bis malam jurusan Bekasi Bandung. Boleh percaya apa enggak, yang jelas ada banyak kejanggalan yang mendorong gue buat cerita ini semua ke lo. Ready? Jadi waktu itu gue mau pulang ke Bandung. Biasa, pejuang LDR bung, kangen anak istri. Nah, gue naik bus bukan dari terminal. Ya gimana, soalnya di terminal ngetemnya pada lama. Dan waktu itu udah jam 5, gue gak mau dong sampai Bandung tengah malam. So gue putusin buat nunggu bisnya di pintu tol Bekasi Timur. Bisnya datang, gue naik. Gak ada perasaan apa-apa ya, semuanya normal-normal aja waktu itu. Gue pilih buat duduk di bangku bagian tengah agak ke depan, yang agak deketan sama supir. Bis pun berangkat, dan sekali lagi semuanya kelihatan biasa-biasa aja, normal-normal aja. Nah, sampai di Cikampek, gue baru sadar. Biasanya kan ya kalau naik bus, tiap beberapa kilo pasti ada orang yang naik atau turun. Tapi ini nggak ada sama sekali, coy. Masa semua penumpang di sini tujuannya sama kayak gue? Nah, belum sampai pikiran itu hilang, tiba-tiba busnya bau anyir. Anjir nih. Lo tahu kan, bau yang gak enak banget lah pokoknya. Seumur-umur gue naik bus gak pernah ada bau-bauan kayak gini. Oke. Tenang. Let's be positive. Positive thinking aja. Mungkin ada penumpang yang emang bawa barang yang baunya kayak gitu. Baunya gak jelas gitu. Gara-gara tegang kayak gini, gue sampai haus anjir. Nah, sampai di satu momen gue lihat ada botol-botol mineral di dalam bis. Wah, main kan? Mungkin emang komplimen disediain buat penumpang. Tapi gue perhatiin ya, model botol kayak gini tuh nggak kayak biasanya deh. Ini bukan botol Aqua atau merek-merek yang lain yang biasa dijual di toko-toko. Dan setelah gue cek, ternyata air mineral itu seharusnya terakhir diproduksi pada tahun 2004. Gimana? Pada percaya nggak sama cerita Hebi? Jadi, cerita tadi itu viral banget tahun lalu. Di sosmed, di forum online, sampai diangkat sama media juga.
Kisah lengkapnya sendiri pertama kali diunggah sama Hebi Agus Kurnia di story Instagramnya, juga di blog miliknya di medium.com. Cerita bus malam jurusan Bekasi Bandung ini makin viral pas di capture dan di-share ulang di Twitter sama akun yang namanya @spookycici. Dari nama akunnya aja udah spooky. Pasti demen sama cerita-cerita perhantuan. Setelah di-share, orang makin penasaran dengan kelanjutan kisah di bus malam ini. Kelanjutannya malah semakin horor. Hebi cerita kalau masih ada kejanggalan lain yang dia alami di sepanjang perjalanan. Termasuk saat ketemu penumpang lain yang mukanya pucet banget. Dan orangnya sama sekali nggak mau berinteraksi sama Hebi. Percaya nggak percaya sih, aku tetap aja merinding mau cerita horor itu beneran terjadi atau enggak. Yang buat aku merinding itu, ngebayangin saat nengok ke samping ada sesuatu di kaca bus. Kalau kayak gitu, aku harus ngapain ya? Mau nanya ke samping? Oke, sampai di mana tadi? Oh ya, gue nemu air mineral yang harusnya terakhir diproduksi tahun 2004. Serius guys, ngapain botol-botol itu pada berserakan di dalam bus? Udah gitu, pas udah jam 8 malam, lampu bus tiba-tiba nyala, hidup, kayak ada yang konslet gitu. Tapi apa sengaja karena si supir takut ada copet? Gak mungkin lah, biar pet gitu, masa sengaja? Tapi gak tahu juga. Merinding men. Nah kemudian gue baru nyadar, perjalanan ini kok rasanya lama banget. Kayak gak nyampe-nyampe. Padahal tadi kan berangkat jam 5 sore kan. Dan gue gak tahu ini lagi ada di mana. Ya lo tahu sendiri kan, di luar gelap. Masalahnya, gue harus pastiin lokasi terkini buat ngabarin istri gue. Nanti dia mau jemput di terminal Bandung. Ya bukan apa-apa, gue bisa nanya penumpang yang lain. Tapi lo tau gak, gue perhatiin dari tadi, mereka semua tuh mukanya pucat-pucat. Sumpah, pucat banget, kayak tegang gitu. Dan pendiam banget. Dan gak ada yang ngomong dari tadi. Boro-boro ngajak ngobrol gue. Kan aneh ya. Gue sebenarnya pengen ngobrol. Apa kek? Dari mana kek? Mau kemana kek? Ya basa-basi itu, biar gak garing. Tapi kalau mereka dingin gitu ya jadinya malas duluan kan. Tapi gue harus mastiin ini bus udah sampai mana nih. Ya terpaksa gue tanya ke samping. Punten, ini udah sampai kilometer berapa ya? Punten, gak dijawab. Diem. Dan pucat banget men. Bau anjirnya datang lagi men. Fuck. Jangan sampai apa yang gue pikirin dari tadi kebukti. Astagfirullahaladzim, masa iya sih gue numpang bis hantu? Masa penumpang-penumpang yang gue lihat pakai mata kepala sendiri ini sebenarnya udah pada meninggal? Ya Tuhan, baterai HP tinggal 10% lagi. Oke, gue harus ngomongin ini ke istri gue. Gue harus WhatsApp dia. Tapi sebelum itu, gue mau selfie dulu. Bukan narsis woi. Gila apa?
Lagi kayak gini sempet-sempetnya. Gue tuh cuma pura-pura karena sebenarnya gue pengen ambil foto bagian belakang bus. Oke. Lu mau tahu hasilnya? Kursi-kursi belakang yang tadi gue lihat harusnya banyak penumpang. Di foto nggak ada sama sekali yang duduk. Kosong. Semua. Ampun dah. Kirain naik rame-rame sama orang lain. Ternyata. Jadi gak cuman Hebi yang malam itu ketakutan. Dia kan WhatsApp istrinya tuh. Istrinya juga khawatir banget. Hebi sampai disuruh baca doa, terutama ayat kursi. Pokoknya bacanya kudu kenceng, jangan sampai lengah. Kamu-kamu yang muslim pasti udah paham kan? Kalau dalam agama Islam, ayat kursi biasa dibaca buat perlindungan dari setan. Untuk ngusir jin juga bisa. Makanya, kadang ayat ini juga dipakai buat ruqyah orang. Oh ya, istri Hebi juga ketakutan dong pas dikirim foto selfie itu. Captionnya gini, percaya atau enggak, seharusnya ada orang di aslinya. Ih, drama belum berakhir. Hebi sampai ke terminal tujuan sekitar 9:30 malam. Untung banget tuh gak dibawa ke hutan atau ke alamnya para hantu. Nah di titik itu, Hebi juga baru nyadar kalau selama perjalanan dia belum ditagih ongkos. Makanya pas mau turun, dia bilang ke kondekturnya, "Pak, punten, saya tadi belum bayar." Dijawab dong, "Mangga A, turun aja gak apa-apa." Gratis sih, tapi kalau dikasih pengalaman horor gini sih mending naik bus lain, gak apa-apa deh bayar. Kamu pernah dengar cerita yang sejenis gak soal transportasi yang berhantu gitu? Aku sih dulu pernah dengar ya, kalau bus-bus hantu itu katanya bus yang dulu pernah kecelakaan parah. Saking parahnya, sampai si supir, kondektur, sampai penumpangnya meninggal semuanya. Jadi ada kemungkinan kalau bus yang ditumpangi Hebi memang bus hantu yang dulu pernah kecelakaan dan kecelakaannya itu membunuh seluruh orang-orang di dalamnya. Kalau ditanya kapan pastinya, nggak tahu sih. Mungkin sekitaran tahun 2004, tahun terakhir produksi air mineral yang ditemukan sama Hebi di dalam bus. Yang lagi dengerin ini pas lagi di transportasi umum, bus, atau mobil, yakin yang ada di dekat kalian itu manusia. Yang lagi di taksi online, dari tadi ngobrol nggak sama supirnya? Saya Yantina, undur diri.